Di jelang siang hari ini, kita akan seru-seruan berwisata wahana air di Garut. Produser lapangan CNN Indonesia, Kiki Haryadi, akan mengajak kita menikmati serunya bermain di kolam ombak sampai bermain busa. Wih, serunya! Di kota yang dijuluki Swiss Van Java ini, kita juga bisa berwisata sambil mengabadikan foto di atas perahu dengan latar Gunung Guntur dan menikmati barbeque di atas kolam. Selain di Garut, jelang siang juga punya referensi kuliner lezat di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Produser lapangan CNN Indonesia, Lorencia Gata, akan mengajak kita menikmati menu-menu khas Jepang, mulai dari creamy ramen hingga gyutandon di kedai dengan desain interior yang memadukan konsep industrial dan ornamen khas Jepang. Plus, kita bisa loh makan sambil menikmati view sunset dan MRT yang melintas. Selamat pagi menjelang siang, ada yang spesial di weekend kali ini karena kami tentunya memiliki sejumlah informasi yang penting dan menarik yang siap juga nih jadi referensi Anda berakhir pekan. Tentunya bersama saya Mayfri Syari yang kayaknya kok masih sendirian aja nih. Harusnya saya nggak sendirian, ada teman saya nih harusnya ya. Jangan coba sendirian dong. Halo, wah. Saya Rizky Harisnanda, Pak Sining. Saya tuh tadi bikin teh dulu. Oh, bikin teh dulu. Iya, ini bikinnya langsung dari Inggris gitu ya. Jauh banget ya. Tapi kita duduk dulu deh. Aduh, tuh sampai gemeteran tuh saking beratnya tadi ya. Oke, tapi pastinya ya hari ini kalau teh untuk kita, kalau buat pemirsa semua pastinya ada banyak informasi yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan di Jelang Siang. Ya ampun, serius banget lagi baca apa sih, Met? Atau lagi lihat apa? Ini ada berita yang apa ya, bisa dibilang tuh bikin miris. Rame dan lagi-lagi terjadi. Kali ini dari Palembang, Sumatera Selatan ya, ada kasus babysitter atau pengasuh ini kemudian menganiaya anak majikannya. Ini jadi satu hal yang miris juga ya, usia anaknya tuh 9 bulan dan 2 tahun. Dan motifnya ternyata karena mengaku kesal tidak diberikan izin untuk pulang kampung. Iya, ini emang susah juga, jadi dilema juga gitu ya. Satu sisi misalnya orang tuanya sibuk kerja gitu kan, butuh ya namanya jasa yang namanya babysitter. Tapi itu tadi, kalau pengawasannya kurang, apalagi misalnya cari orangnya juga yang kurang tepat, itu kan juga jadi satu kisah miris seperti yang terjadi ini. Nah, kita akan lihat informasinya, ini dia. Lagi-lagi, kasus babysitter menganiaya anak majikan kembali terjadi. Kali ini di Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa terbongkar saat sang majikan melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku berinisial A sedang menganiaya korban yang berusia 9 bulan dan 2 tahun. Peristiwa pertama terekam pada Selasa 21 Januari 2025, sementara kejadian kedua pada Selasa 28 Januari 2025. Tak pikir panjang, setelah mengetahui kejadian ini, orang tua korban membawa pelaku ke Polrestabes Palembang pada Rabu 29 Januari. Menurut Jamie, ayah korban, pada saat kejadian, ia dan istrinya tengah bekerja. Oh, dianiayanya seperti apa, Bang? Didorong, terus ditampar, terus ditindih. Gitu. Anak kita yang umur 9 bulan tuh mengalami luka? Enggak, cuma traumatis. Jadi kalau tidur sering ngigau. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, tim penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang menetapkan A sebagai tersangka. Tersangka mengaku melakukan penganiayaan lantaran kesal dengan majikannya karena tidak diberi izin pulang kampung ke Banyuasin untuk menengok anaknya yang sedang sakit. Sebagai motifnya adalah karena merasa bingung, yang bersangkutan saat ini keterangannya mengalami tekanan secara batin karena di kampungnya anak yang bersangkutan tersebut atau anak tersangka itu yang kecil sakit. Sementara orang tuanya juga sakit-sakitan itu di Banyuasin. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara.
Hanif Kairandi, Palembang, Sumatera Selatan. Aduh, kalau lihat berita tadi itu tentu miris ya. Padahal kita tahu yang namanya mencetak generasi muda untuk masa depan, generasi emas, tentu harus diawali mulai dari cara mendidik, merawat, membesarkan anak, ya nggak sih? Itu dia, tapi memang pendidikan tuh yang paling utama gitu kan, berangkat sekolah. Nah, tapi ngomong-ngomong juga soal pendidikan ya, kita tahu kan harus berangkat sekolah supaya pinter gitu. Tapi kalau misalnya akses ke sekolahnya itu susah gitu ya, berbahaya, jadi ini lagi, problem lagi, gimana anak-anak ini jadi bisa mau ke sekolah gitu. Karena di Lampung misalnya, Mevri, di kampung saya nih padahal ya. Ini katanya tuh sampai ada siswa, ada ratusan jumlahnya, tuh yang harus bertaruh nyawa gitu bisa dibilang, untuk menyeberangi sungai gitu, naik perahu kecil yang penuh sesak demi bisa menuntut ilmu ke sekolah tadi. Harus banyak perjuangannya itu ya. Dia. Gak punya pilihan lain. Karena jembatan penghubung yang udah dibangun sejak 4 tahun yang lalu, sayangnya ini belum rampung juga. Perahu kayu kecil inilah alat penyeberangan yang menjadi tumpuan pelajar SMA di Desa Kalipasir, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, untuk pergi menuntut ilmu di sekolah. Setiap harinya, mereka berdesakan menaiki perahu ini bersama kendaraan sepeda motor mereka. Para pelajar ini tidak punya pilihan lain selain menyeberangi Sungai Waibungur lantaran jembatan penghubung antar desa yang dibangun sejak 2021 hingga kini tak kunjung rampung. Tak jarang, pelajar SMA Negeri 1 Waibungur ini kerap terlambat tiba di sekolah karena mereka harus mengalah dan bergantian menyeberang dengan penumpang biasa. Basah, biar jembatannya cepat jadi. Udah lama, Pak. Ya, kadang ada. Wakil Kepala SMA Negeri 1 Waibungur menyebut, ada sekitar 125 orang dari 208 siswanya berasal dari Desa Kalipasir. Pihak sekolah pun seringkali memberikan keringanan bagi siswa asal Desa Kalipasir yang terlambat masuk sekolah. Dari pihak sekolah, kebijakan sekolah itu kita beri dispensasi kepada anak-anak yang terlambat sekolah karena memang jarak tempuh dengan penyeberangan yang cukup sulit ini kita berikan dispensasi ya, ketika sampai datangnya jam berapapun kita masih masuk sekolah, bisa masuk kelas, tapi dengan catatan kita berikan absen dan juga alasan-alasan keterlambatan. Warga serta para siswa kini berharap pemerintah Kabupaten Lampung Timur segera menyelesaikan pembangunan jembatan agar memudahkan aktivitas warga. Sugianto, Lampung Timur, Lampung. Berikutnya nih, ngomongin soal akhir pekan, weekend gini saya mau ajakin Rizky dan juga pemirsa untuk jalan-jalan karena saya punya referensi juga untuk jalan-jalan yang seru. Kamu punya? Nah, ini saya punya referensi nih, Mevri ya. Kali ini saya mau ajak pemirsa, ajak Mevri juga, kita jalan-jalan ke Swiss Van Java alias Garut. Nah, jadi di sana itu kita bisa main wahana air sampai barbekyuan di atas kolam. Ngeri kecebur nggak tuh? Nggak ya, harusnya hati-hati ya. Tapi seru, kira-kira bayangannya kayak gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Jelang Siang.